Ya, bagaimana di dalam pasal tadi, yakni pertama tasyri', ya, tentang hukum syariat, musyawarah, bahsul masail dan sebagainya silahkan dimusyawarahkan, dibicarakan, tetapi itu hasilnya tidak mengikat. Standarnya bukan hasil musyawarah, standarnya bukan itu. Kemudian pendefinisian, persoalan pemikiran atau konsep itu bukan suara mayoritas, ya, teknik dan keilmuan dan seterusnya. Jadi 4 hal ini hasil mayoritas dalam musyawarah tidak mengikat. Terus apa standarnya? Nah, ini dijelaskan lebih detail sebetulnya bukan di Muqaddimatud Dustur, tapi di As-Syakhsiyah Al-Islamiyah juz pertama ada bahasan tentang syura. Yang pertama, kalau terkait hukum syariat, ya, itu standar mana yang diambil itu adalah kuwatud dalil, ya. Innama turajjahu fihi kuwatud dalil faqat. Sesungguhnya dirojihkan di dalamnya atau turajjihu fihi kuwatud dalil faqat. Kekuatan dalil saja yang merojihkan di dalam hukum syariat itu. Jadi bukan alasan banyak yang berpendapat begini akhirnya itu yang diikuti, tapi yang diambil mestinya adalah dari mana yang dalilnya paling kuat. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama rajjaha ma nazala bihi manuzila bihil wahyu. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau hanya merojihkan apa yang diturunkan dengannya al-wahyu. Wa nazala bihil wahya, ya, wahyu yang turun kepada beliau, wa rafadha ghairahu rafdan qati'an, dan beliau menolak selain itu dengan penolakan yang pasti. Jadi beliau ketika turun wahyu terkait dengan perjanjian Hudaybiyah, yaitu berarti wahyu dari Allah Ta'ala. Semua kaum muslimin tidak ada yang sepakat dengan perjanjian itu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikeras. Bahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika dalam tanda petik mempertanyakan kenapa kita itu kaum muslimin menerima kehinaan ini. Beliau Rasulullah katakan, ini Rasulullah, aku ini utusan Allah. Walastu a'si, aku tidak akan bermaksiat kepada perintah Allah. Aku nggak akan maksiat, aku nggak akan melanggar aturan Allah. Wa huwa nasiri, dan dia Allah lah penolongku. Bukan kaum muslimin, bukan kalian-kalian ini, Allah yang menolong. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Sehingga dari situ jelas tegas bahwasanya untuk urusan kalau ini wahyu begitu, ya, hukumnya sudah jelas, maka tidak ada nilainya pendapat manusia, tidak ada nilainya siapapun yang berpendapat itu. Sehingga kalau bicara hukum syara' dalilnya adalah ya Alkitab, As-Sunnah, wa ma dalla alaihil kitab was-sunnah, dan apa-apa yang Alkitab dan As-Sunnah menunjukkannya sebagai dalil, yakni ijma'us sahabah dan qiyas. Maka itu saja dalilnya, alasannya itu. Kalaupun bermusyawarah itu kan musyawarah ini dalilnya apa, seperti itu. Sementara kekuatan dalil, ya, itu bukanlah suara mayoritas pula yang menentukan. Ini dalilnya kuat, voting kuat yang mana, enggak begitu. Tetapi kekuatan dalil itu adalah menurut orang yang mendalili, yang mencari dalil itu. Jadi seperti itu. Pada orang satu dengan yang lain bisa jadi beda memandang mana yang lebih kuat, memang bisa beda begitu. Jadi tidak kemudian kekuatan dalil ini sudah mutlak menurut si A begini yang kuat, langsung semua yang lain lemah, enggak begitu. Yaitu menurut si A. Menurut mujtahid lain bisa jadi beda. Tetapi yang jelas ketika ada permasalahan terkait hukum syariat, patokannya itu adalah kekuatan dalilnya, bukan suara mayoritas. Dan ini tidak ada beda sebetulnya di kalangan kaum muslimin. Ini sikap Khalifah Abu Bakar juga. Walaupun ini juga beda awalnya itu di kalangan sahabat memandang suatu persoalan. Tapi Sayyidina Abu Bakar ketika jadi kepala negara, beliau bersikeras walaupun sahabat-sahabat lain itu punya pendapat yang berbeda. Karena apa? Hukum syariat bagi orang yang bagi satu orang itu ya satu yang dia pandang paling kuat. Ini di dalam kitab Mirqatul Mafatih, ya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu orang-orang Arab itu banyak yang murtad. Kemudian mereka katakan la nu'addi zakah,
kami tidak akan mengeluarkan zakat lagi. Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, lau mana'uni iqalan la jahadtuhum alaih. Andai mereka itu menghalangiku dari zakat ternak mereka, aku akan perangi mereka. Di dalam Hayatus Sahabah itu kalimatnya lebih tegas lagi. Wallahi, demi Allah, lau mana'uni iqalan, andai mereka itu menghalangiku dari zakat ternak mereka, mimma kanu yu'tuna Rasulullah, dari apa-apa yang mereka dulu memberikannya kepada Rasulullah. Tsumma aqbala ma'ahumus syajaru wal madaru wal jinnu wal ins. Kemudian bersama mereka itu ada pohon-pohon, kemudian tanah, jin dan manusia itu berada di pihak mereka. Jadi bukan hanya mereka orang-orang Arab saja yang murtad, tidak mau bayar zakat, membangkang dari perintah Allah Ta'ala, tapi mereka dibantu oleh jin, oleh manusia, oleh pohon, oleh tanah. La jahadtuhum hatta talaqa ruhi billah. Aku betul-betul akan memerangi mereka hingga nyawaku bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau tegas sikapnya begitu. Karena ini pandangan yang paling kuat menurut beliau secara dalil. Orang tidak sekedar malas bayar zakat tapi mengingkari kewajibannya itu tergolong murtad juga. Dan beliau perangi untuk urusan ini. Sayyidina Umar waktu itu mengatakan, ya khalifata Rasulillah, wahai penggantinya Rasulullah, khalifatur Rasul, ta'alla finnas warfuq bihim, berlaku lembutlah kepada manusia. Jangan dikerasi seperti itu. Orang musuh kita sudah banyak, yang murtad banyak. Ini sekedar orang tidak mau bayar zakat saja. Maka Sayyidina Abu Bakar kemudian mengatakan, ajabbarun fil jahiliyah wa khawwarun fil Islam. Apakah engkau itu tegas, keras saat jahiliyah, tetapi saat Islam engkau lemah, wahai Umar? Innahu qad inqata al wahyu, sesungguhnya wahyu telah terputus. Tidak ada lagi wahyu ini. Hukum zakat itu wajib ya wajib, tidak bisa dihapus karena manusia misalnya pada tidak senang zakat. Wahyu telah terputus. Wa tammad din, agama ini sudah sempurna. Jadi tidak ada lagi pengurangan hukum atau penambahan. Ayang kusu wa ana hayyun, apakah agama ini akan berkurang sementara aku masih hidup? Bahasa kitanya, kalau aku masih hidup tidak bisa mereka ngurangi agama ini satu hukum pun. Ini sikap apa? Terkait dengan hukum syariat. Kalau masalah seperti ini urusan beliau nyawa, itu taruhan Abu Bakar As-Siddiq. Menjaga hukum syariat beliau pertaruhkan bukan hanya jabatan sebagai khalifah, itu bisa hilang begitu saja kan, tapi yang beliau taruhkan itu nyawa tadi, hidup beliau. Apakah aku hidup, agama ini akan berkurang padahal aku masih hidup? Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama, hukum syariat itu tidak ada main-main urusannya, tidak ada urusan mayoritas, tidak ada urusan voting untuk menentukan halal haram. Tapi mana yang paling kuat dalilnya, yaitu yang menjadi hukum syariat pada orang tersebut. Kalau sebagai kepala negara, ya dia berarti mengambil pendapat mujtahid yang paling kuat menurut dia. Kalau itu persoalan ijtihad. Kalau persoalan yang tidak ada ikhtilaf, tidak kemudian ini kuat menurut saya kok. LGBT misalnya menurut saya ini kodrat nggak apa-apa. Tidak bisa begitu. Tidak ada ikhtilaf kalau itu. Kemudian yang kedua, anar ra'yal ladzi yadullu ala fikrin fi mawdu'in yurajjahu fihi janibus shawab. Sesungguhnya pendapat yang menunjukkan kepada satu pemikiran dalam suatu tema itu dikuatkan di dalamnya sisi kebenarannya, sisi mana yang lebih tepat. Gimana tepat atau tidaknya, ya dilihat apakah mana yang lebih sesuai dengan realitas, maka itu lebih tepat untuk hal yang sederhana ya. Tinggal lihat ini gimana pandangannya, ini realitasnya bagaimana. Kalau itu bicara tentang suatu realitas. Seperti di sini masalah an-nahdhah, kebangkitan. Apakah dengan bil irtifa'il fikri atau al-irtifa' al-iqtisadi, dengan ketinggian taraf berpikir atau dengan ketinggian ekonomi. Sama dengan pembangunan, yang dibangun itu seperti apa, mana sekarang ini yang lebih mendesak, apakah pembangunan fisiknya atau yang lain, maka ini perlu kajian, perlu pemikiran. Ini posisi kita dengan negeri yang lain bagaimana, nah ini juga perlu pemikiran.
yang mendalam, perlu kajian. Tidak dilihat mayoritas, enggak. Nah, ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan hal ini. Beliau tidak mengambil mayoritas, tapi mengambil mana yang beliau anggap lebih mendekati kebenaran. Ini dalam kasus peristiwa perang Badar. Ini riwayat lengkapnya begini, yakni ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan kaum muslimin ya tiba di Badar, satu daerah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menempatkan pasukan. Kemudian ada sahabat namanya Hubbab bin Munzir. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita hadzal manzil?" Ya, wahai Rasulullah, apakah tempat atau posisi ini amanzilan anzalakahullahu falaisa lana an nataqaddamah wala nata'akhkhara an? Apakah ini posisi yang Allah telah turunkan kepada engkau wahyu? Posisinya di sini, sehingga kita tidak bisa maju atau mundur, nggak bisa ke sana ke sini, tidak bisa. Ini sudah posisi ini, apakah wahyu atau bukan? Nah, ini adabnya sahabat ya. Ini wahyu apa bukan? Am huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidah. Apakah itu hanya pendapat engkau ya? Al-harbu peperangan, wal makidah dan strategi. Ini strategi sajakah atau ini wahyu posisi kita ini? Maka Rasulullah katakan, bal huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidah. Ya, ini adalah pendapat, ini perang dan ini strategi. Maka kemudian Hubbab mengatakan, "Ya Rasulullah, inna hadza laisa bimanzil." Wahai Rasulullah, ini bukan posisi yang cocok. Tsumma asyara ila makanin. Kemudian Hubbab tunjukkan ke satu tempat pada perang Badar itu, yakni di depan sumur ya, sehingga sumur Badar di belakangnya. Fama labitha Rasulullahi anqama wa ma ma'ahu wattaba'a ra'yal Hubbab. Maka Rasulullah kemudian segera berdiri dan orang yang berserta Rasul berdiri mengikuti pendapat Hubbab tadi. Beliau tidak lagi pungutan suara, tidak. Ini mana yang lebih baik, tidak. Tapi beliau langsung mengikuti pendapat Hubbab bin Munzir tadi. Kenapa? Karena ini Hubbab orang situ yang lebih tahu urusan daerah situ, lebih tahu strategi. Dipandang Rasul ini lebih ahli. Maka pandangan ahli ya, yang dipercaya itu bobotnya lebih besar daripada pandangan orang yang nggak ahli. Jadi dalam urusan konsep, pemikiran, ya, keahlian, maka pendapat ahli tidak bisa disamakan dengan orang biasa. Kalau di voting mungkin kalah ini, tapi dia yang tepat. Ini kadang ya orang-orang yang ahli itu kalau dia berpendapat ya, dianggap ketika tidak cocok dengan keinginan ya, dianggap tidak loyal dan sebagainya. Padahal kadang itu untuk kebaikan negeri. Rasulullah tidak mengambil pendapat lain, beliau langsung ikuti. Ini menjadi dalil bahwasanya urusan-urusan yang perlu keahlian, teknik, strategi itu ya masuk dalam di sini. Ar-ra'yu wal harbu wal makidah. Suatu pendapat, pemikiran, ya, kemudian strategi, teknik dan sebagainya itu serahkan kepada yang ahli. Kalau banyak ahli gimana menilainya? Ambil yang mendekati paling tepat. Bagi siapa? Bagi yang punya wewenang untuk memutuskan. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, itu hal-hal yang tidak mengikat. Pertama hukum syariat, kemudian yang kedua konsep teknik ya, keahlian itu semuanya musyawarah, tidak ditentukan oleh mayoritas ya.